Tuh, 2, 3. Satu, dua, tiga. Jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak, jaga jarak. Hitung 2 telok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya untuk belajar ya. Ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Ibu absen ya. Amanda Lutfia, Auratul Rizkia, Fadilatul Munawwarah, Ratu Sofia, Fahmi Rahmawati, Rajwa Nabila Maulidia. Alhamdulillah masa semua ya. Minggu kemarin kita membahas tentang hadis dan hadas. Masih ingat dengan hadis ada berapa macam-macam hadis? Tiga. Ya, hadis itu ada 3. Apa saja? Sebutkan 1, Hadis mukhalafah. 2, Hadis mukhalafah. 3. Hadis mukhalafah. Hadis mukhalafah artinya? Hadis sesat. Hadis tauhid artinya? Hadis sesat. Hadis mukhalafah? Hadis sesat. Ya. Hadas itu dibagi 2. Hadas apa saja? Hadis kecil, hadis besar. Hadas kecil dibagi dengan berwudu dan tayamum. Hadas besar dibersihkan dengan bersuci dengan mandi. Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang sholat. Sama Pak? Tuh, 2, 3. Kita itu melakukan wudhu untuk melakukan sholat. Sholat itu ada berapa? Jamaah. 5. Sholat itu termasuk rukun Islam yang berapa? Kedua. Bagus. Bisa yang menyebutkan rukun Islam? Bisa. 1, 2, Sholat. 3, Zakat. 4, Puasa. 5, Haji. Pintar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat ya. Tujuannya apa? Agar kita itu bisa sholat itu agar kita bisa masuk surga, karena amalan pertama yang bisa adalah sholat. Jadi harus sholat masuk surga ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah 1, setelah membaca
dasar perintah hukum sholat. Yang ketiga, setelah menganalisis, kalian bisa menganalisis syarat wajib dan syarat sah sholat. Setelah membaca, kalian bisa menganalisis rukun sholat dengan benar dan tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah membaca, kalian bisa menganalisis batal sholat dengan tepat. Selanjutnya, setelah membaca, kalian bisa menganalisis sunnah-sunnah sholat. Selanjutnya, setelah kalian membaca, kalian dapat menganalisis nikmat sholat. Ya. Nah, sekarang ya kalian itu buka bukunya halaman 20 tentang sholat ya. Nah, yang bawa HP buka linknya ya. Pelajari dulu bab yang sekarang. Bukan Pak, orang yang ada pertanyaan tentang video atau buku yang kalian tadi baca? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Pengertian sholat itu apa, Bu? Pengertian sholat itu ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa itu adalah doa, sedangkan menurut istilah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada lagi? Ya, silakan. kalau nanti mati lampu gimana Ya, jadi kalau mati lampu, jamnya mati, tidak tahu kapan waktunya, kita melihat matahari. Jadi kalau mataharinya mulai terbincir, bayangannya sudah melebihi dari diri kalian, itu berarti sudah mulai masuk waktu tidur. Ya, ada lagi? Ada ya. Sekarang kita diskusi tentang materi sekarang. Ya. Kalian ya, silakan dikerjakan. Lalu kita presentasikan dulu. Silakan ya, dibuka linknya masing-masing tugas kalian.
sabar bisa kan nanti.
Pernah berseger. Sudah diskusinya? Sudah. Sekarang kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan pengertian sarana. Sudah? Sudah? Silakan maju ke depan. Perhatikan yang lain ya. Pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat adalah berdoa. Menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum perintah sholat fardu. Quran surat An-Nisa ayat 103. Faqimus sholat fa inna sholata kanat 'alal syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib Islam halil berakal sehat. Syarat sah Islam majlis berakal sehat, masuk waktu sholat, suci dari hadas, menutup aurat menghadap arah kiblat. Rukun sholat: 1. Berniyat, 2. Berdiri jika mampu, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surah Al-Fatihah, 5. Ruku', 6. Iktidal, 7. Sujud, 8. Duduk di antara dua sujud, 9. Duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumaninah, 10. Membaca tasyahud, 11. Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, 12. Membaca salam, 13. Tertib. Perkara-perkara yang membatalkan sholat: hadas, berbicara, ketawa, makan dan minum, murtad, berpaling dari arah kiblat, terbuka aurat, berubah niat, meringkas rukun sholat, kabur, mengubah niat. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Dasar hukum tentang sholat. Dasar tentang sholat. Faqimus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang diturunkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa 103. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Membaca dan menjaga tasyahud awal, membaca salat kepada Nabi pada tasyahud awal, membaca salawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Doa umat sunnah hafifah, mengangkat tangan, mengirimkan ujung-ujung jari ke arah kiblat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz atau isti'adzah, mengalaskan bacaan pada tempatnya, membaca pelan pada tempatnya, mengucapkan amin, membaca surat setelah surat Al-Fatihah, membaca takbir ketika setiap kali hendak rukuk, membaca tasbih sebanyak 3 kali,
mengucapkan kalimat tasbih ketika bangkit dari rukuk, duduk tawaruk pada tasyahud akhir, mengucap salam kedua. Ketentuan dalam pelaksanaan sholat fardu: 1. Rukun, 2. Sunnah abaat, 3. Sunnah hayat, dan 4. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Keempatnya menjadi satu kesatuan. Perbedaan gerakan pelaksanaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Dalam rukuk dan sujud, laki-laki merenggangkan antara siku dan kedua lambungnya dan mengangkat perut agar menjauh dari kedua paha. Perempuan merapatkan bagian-bagian yang direnggangkan. Cara membaca bacaan sholat: laki-laki suara membacanya keras, perempuan suara rendah. Aurat: laki-laki pusar hingga kedua lutut, perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Hikmah sholat: menjadikan hidup sehat, memiliki daya tahan untuk menghindari ucapan maupun perbuatan yang mengandung unsur kekejian dan menjijikkan, sabar, keikhlasan, tawakal, dan ridho terhadap ketentuan yang telah Allah, selalu bersyukur. Ya. Ada pertanyaan? Silakan berdiri. Coba dikasihkan apa yang dimaksud sunnah hayat dan sunnah. Sunnah hayat adalah sesuatu yang apabila yang dikerjakan tidak usah sujud. Sunnah abaat adalah apabila suatu lupa dalam kolam wajib salat. Ya. Paham? Ya, paham. Ada lagi pertanyaan? Tangan ke kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Tekan dulu. Tentuan waktu salat: subuh waktunya sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Zuhur waktunya dari terbitnya matahari sampai samanya bayangan benda-benda bendanya. Asar waktunya sejak bayangan benda lebih panjang dari bendanya sampai tenggelamnya matahari. Maghrib waktunya dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Isya dari hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Ada pertanyaan? Cara menunjukkan waktu asar itu bagaimana? Nih, jadi cara menunjukkan sholat asar. Perhatikan tadi yang banyak. Yaitu sejak bayangan benda lebih panjang dari bendanya. Seperti ini mataharinya dan ini bendanya. Apabila bayangan benda tersebut melebihi bendanya, berarti itu sudah termasuk waktu asar. Gimana, puas? Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, itu dulu tadi ya, kalian sudah mempresentasikan tentang bab sholat ya. Jadi tadi apa artinya sholat? Sholat menurut bahasa artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah
Baik, yang ketiga. Yang keempat. Suci dari. Ya. Selanjutnya syarat sah sholat itu apabila yang pertama itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua harus suci badan, pakaian dan tempat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat sudah memasuki waktu sholat. Itu ya. Selanjutnya menghadap kiblat. Selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri belah mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumanina. Yang keenam iktidal dengan tumanina. Selanjutnya sujud dengan tumanina. Duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud akhir dan tasyahud awal. Selanjutnya membaca tasyahud, membaca salawat, membaca salam tertib adalah rukun. Ya. Sekarang batal sholat itu apa saja? Yang pertama adalah berbicara, minum, makan, bergerak lebih dari 3 kali, apalagi murtad, lagi melebihi rukun sholat, ya itu adalah batal dari sholat. Sekarang sunnah sholat ada 2, yaitu sunnah rakaat dan sunnah hayat. Sunnah rakaat itu adalah jika di dalam sholat itu ada yang lupa, contohnya doa kunut, itu wajib mengganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, apabila yang lupa, diantaranya itu baca amin, apalagi menyaringkan suara, itu tidak usah mengganti dengan sholat sujud sahwi, tidak usah. Ya, tuh. Selanjutnya adalah hikmah sholat. Hikmah mengerjakan sholat. Yang pertama adalah terhindar dari perbuatan munkar, keji dan mungkar. Selanjutnya orang itu sabar. Ya, selanjutnya orang itu ikhlas menerima kebahagiaan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kalian itu jangan pernah meninggalkan sholat, ya, karena sholat itu merupakan tiang agama. Apabila tiangnya tidak ada, semuanya tidak akan ada, karena sholat itu merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab. Ya, kalau amalan sholatnya ada, insya Allah amalan yang lain akan ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, buka PR ya. Di situ latihan PR, kerjakan di rumah. Ya, kita bukukan minggu depan. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang saya akhiri, kita lanjutkan belajaran minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.